Alat bantu pemilih netra kan sudah ada di TPS nih. Apakah teman pemilih yang netra sudah dapat mengakses dengan mudah? Ya, insya Allah itu sangat mudah. Kita semua itu adalah anugerah. Suara-suara kita tidak dipasung dan kemudian kerahasiaan kerahasiaan kita memilih juga terjaga. Pendampingan udah petugas ini ada, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan objeknya. Artinya saya misalnya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah kembali menjumpai kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini bersama saya Reni dan kita sudah kedatangan teman baik yang udah meluangkan waktu untuk mampir langsung ke studio podcast KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Kenalkan teman baik kita yang hadir saat ini adalah Bapak Ustadz Sony atau biasa disapa Pak Sony. Pak Sony apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Sehat, alhamdulillah. Pak Sony juga baik. Sehat. Ya, alhamdulillah. Seneng banget. Ini spesial banget. Pak Sony, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ya. Ini teman pemilih saat yang spesial banget buat aku sendiri pribadi dan juga buat kami Komisi Pemilihan Umum karena ini pertama kali kita bisa bertemu dengan teman netra sebagai tamu di podcast KPU RI. Semoga senang semua, sehat. Senang banget. Iya. Dan pastinya pemilu kita sukses. Amin. Sebelum kita mulai ngobrol sama Pak Sony atau Ustaz Sony, teman pemilih, aku tuh mau cerita dulu. Pak Sony ini, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan beliau juga mewakili Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia. Dan kami tuh ketemu pertama tuh beberapa minggu lalu pas teman-teman dari organisasi dua yang aku sebutin tadi itu, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia itu datang beraudiensi ke pimpinan KPU ke sini ke Imam Bonjol dan mereka menyampaikan aspirasi yang mereka ingin dorong untuk pemilu 2024 ini agar menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu ini. Dan di saat itulah aku itu benar-benar takjub bahwa Pak Sony dan teman-teman itu dengan keadaan yang sedikit berbeda dengan kita tapi tidak melupakan hak politiknya dan tetap mengawal hak politiknya yaitu menjadi pemilih pada pemilu 2024. Hal-hal yang disampaikan Pak Sony dan juga teman-teman saat itu benar-benar melekat di saya bagaimana mereka mengawal detail kalau bisa pemilu itu yang begini, dan itu didengarkan langsung sama pimpinan KPU dan itu rasanya membuat kami ini ingin memperkenalkan Pak Sony dan juga pemikiran-pemikirannya kepada teman pemilih semua. Pak Sony, kita menyapa teman-teman kita ini, penonton kita ini teman pemilih. Iya. Teman pemilih. Jadi teman pemilih itu ada di dimanapun juga mereka bisa mengakses YouTube ya. Tidak hanya di Indonesia tentunya. Iya. Di mancanegara. Betul, di mana-mana ada. Teman pemilih, omong-omong Pak Sony ini juga broadcaster juga loh. Penyiar juga loh, top banget ya. Makanya coba didengerin lebih lekat lagi, coba pakai headset itu suaranya kan udah ngebas, jernih, enak didengar loh suaranya loh. Aku nggak ragu sih kalau beliau riwayatnya pernah jadi penyiar juga. Pak Sony, boleh nggak sih diceritain aktivitas teman-teman yang ada di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ini kok concern banget mengawal hak pilihnya, hak politiknya itu biasanya aktivitasnya ngapain aja sih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni. Mungkin orang pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Jadi betul. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ini adalah merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra Muslim di seluruh Indonesia. Kita hampir di seluruh provinsi ada. Wow. Dan di 167 kabupaten kota ini berada.
tentunya ITMI itu menggemban visi misinya adalah dakwah dan tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah itu dakwah mengingatkan, tarbiyah itu adalah pendidikan, termasuk pendidikan politik, di mana meskipun hadisnya dalam hal ini juga masih kita pertanyakan sahih atau tidaknya, tapi yang jelas ada hadis mengatakan hubul watan minal iman. Mencintai negara, mencintai kampungnya, mencintai itu atau sebagian dari iman. Seperti itu awal dasarnya ya gitu. Sehingga ini kita bukan hanya mengawal tapi menjadi pelaku. Nah, kalau mengawal doang berarti tidak ini dong, itu kan tidak, menurut saya kalau hanya kita kawal tapi tidak kita kawal termasuk menjadi pelaku. Pelaku itu artinya termasuk memilih hak-hak politik penyandang disabilitas, hak suara para penyandang disabilitas jangan sampai terpasung. Gitu yang kami suarakan. Itu sebabnya kami bersama teman-teman mengadvokasi hak-hak suara dari mungkin saya bergabung dengan teman-teman itu di hak-hak politik itu dari tahun 2004. 2004. Nah, 2004 itu sudah mulai ada aksesibilitas untuk pemilu gitu ya, pemilihan gitu kan, dari capres ada template dan lain sebagainya. Itu memang suara-suara kita yang bukan hanya dihembuskan tapi diadvokasi gitu kan. Betul. Seperti itu. Lalu orang suka bilang, apa kepentingannya sih lo? Gitu kan gitu. Dalam hal politik ini. Nah, saya pikir ya justru karena kita mencintai negara kita, maka kita harus terlibat dalam hal itu. Nah, keterlibatannya kita melakukan hak suaranya. Iya. Nah, gitu. Begitu sih sebetulnya. Iya. Dasar-dasarnya seperti itu. Baik. Pak Sony, berarti itu menarik sekali. Tidak hanya mengawal hak pilihnya, hak politiknya, tapi juga terlibat langsung dan aktivitasnya juga tidak hanya mengusulkan atau mendorong, tapi sudah mengadvokasi ya, sudah mendampingi ya. Iya. Betul, ini menarik sekali. Ini anggotanya bisa sampai berapa nih Pak Sony? Iya, kalau ke anggota sekarang jumlah penyandang disabilitas menurut data sensus itu kan sekitar 15% dari penduduk Indonesia. Oh, wow. Kemudian di tunanetra katakanlah kalau tunanetra itu sekitar 30%, berarti kan sekitar 2 juta lebih ya tunanetra ya, 3 juta lebih sekali. Ya gitu. Hanya tinggal bagaimana para penyelenggara pemilu itu bisa inklusi dengan kita. Kitanya inklusi gitu kan gitu. Artinya memberikan kesempatan kepada siapapun warga di negara Indonesia ini, termasuk penyandang disabilitas. Iya. Nah, gitu. Agar bisa mendapatkan akses yang sama, even dalam proses pemilu 2024 ya Bapak. Iya, betul. Setiap pemilu. Pak Sony, kalau sudah tadi disampaikan sudah aktif dalam organisasi ini dari 2004. Iya. Tapi sebelumnya kan juga sudah ikut pemilu ya? Iya, saya ikut pemilu itu dari tahun 92. Wow, ya. Dari 92 ya. Waktu itu masih 3 OPP. 3, iya. Masih 3. Itu Bapak masih SMA kali ya? SMA, iya. Anak SMA ya, SMA. Pertama kali milih di 92. Iya, secara gitu lagu Krisnya kan anak SMA kan gitu. Coba gimana nyanyinya Pak Sony? Nyanyinya gimana? Iya, gitulah. Anak baru SMA. Ya itu lagi. Asik banget. Nah, kalau teman pemilih tahun 92 masih kelas berapa? Hayo gitu. Ayo coba komentar ya. Ya, ada yang belum lahir, ya kan? Ada yang sudah lahir, ada yang udah menjadi pelaku gitu. Macam-macam lah. Iya, atau 92. Ada juga 92 yang mungkin juga udah menggunakan hak pilihnya. Wow, ada pasti. Ada sama mungkin seusia saya. Waktu itu kan kita 92 masih lucu-lucunya gitu kan gitu. Setelah pemilu gitu kan.
lucu-lucunya Iya, ya. karena waktu 92 itu kan saya senang main gitar Mbak Rin. Oh gitu. Nah, jadi pas di deket bilik suara sebelum antrian ya saya main gitar dulu gitu kan. Biasalah. Iya. Seru banget. Kadang-kadang lu mau pilih apa? Terserah gue mau pilih apa ntar aja di bilik suara gitu kan gitu. Iya, obrolan milih apa itu udah ada dari dulu ya. Wah iya, udah. Iya, padahal sebenarnya teman pemilih ini kalau obrolan kamu milih apa ini kan sebenarnya itu bagian dari asas pemilu langsung umum bebas rahasia. Nah, rahasia tuh artinya kita tuh tidak berkewajiban atau kita dibolehkan untuk tidak memberitahu apa pilihan kita. Iya betul. Gitu teman pemilih. Jadi jangan suka usil nanya-nanya gitu. Kamu milih apa? Kepo. Kepo. Itu kepo banget itu namanya. Iya. Tapi kan itu hal yang memang benar-benar dikepoin banget ya. Kira-kira sahabat aku tuh milih apa ya? Terus tetangga aku, orang tua aku gitu kan milih apa ya gitu. Pasti selalu kepo. Betul. Kayak gitu ya. Iya, kepo. Tapi ya kepo boleh. Tapi asal jangan kepo terus kemudian menjadi permusuhan gitu loh. Iya, keponya biasa aja, kita kepo bingit gitu kan. Kan gitu. Kepo bercanda aja. Iya, kepo bercanda aja. Gak maksa ya. Iya. Jangan maksa. Iya betul. Pak Sony berarti kalau dari ikut pemilu dari 92 terus mulai aktif di organisasi untuk advokasi ini di mulai 2004 sampai sekarang. Yeah. Kalau Pak Sony boleh menggambarkan gitu dari pemilu ke pemilu itu aksesibilitas untuk teman-teman pemilih yang difabel atau netra itu perkembangannya atau ada gambaran gimana yang bisa diceritain Pak Sony nih? Ya baik. Sebetulnya kan begini, kalau kita bercerita di 90-an ya, 92, 97, tentunya kan berbeda. Kalau di 92, 97 itu kita tidak memilih wakil rakyat ya, hanya berputar karena 3 OPP ya memilihnya di situ saja kan gitu ya. Artinya tidak seperti sekarang gitu kan itu. Jadi ya kemudian yang ya meskipun memang ada pendampingan dan lain sebagainya ini tidak apa namanya tidak sesulit perkembangan sekarang juga gitu. Sesulit dalam arti karena dulu mah kita mudah-mudah aja dan gitu dulu juga gitu ya? Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban ya udah gitu kan gitu. Iya. Artinya kita tidak memperdalam itu pemilu sebetulnya itu untuk nasib kita 5 tahun yang akan datang kan kita namanya ya zaman itu ya kita masih yang penting seru lah kan gitu. Terus kemudian 97 kemudian mulai lagi ada ya pemilu itu di 2004 ya. 2004 ada pemilihan mulai di situ karena di situ kan memang pemilihan secara langsung itu kan ya pemilihan secara langsung. Kemudian kalau untuk capres itu sudah ada template sementara memang untuk wakil-wakil rakyat itu kan belum. Sehingga memang waktu itu kita perlu adanya semacam pendampingan dan lain sebagainya seperti itu sih sebetulnya. Kemudian bagaimana agar itu tadi suara-suara kita tidak dipasung dan kemudian kerahasiaan kerahasiaan kita memilih juga terjaga dan lain sebagainya atau penyalahgunaan misalnya bisa jadi saya mau milih si Z kemudian karena Mbak Reni menjadi pendamping saya hobinya ke X kan bisa saja kan gitu ya. Sehingga memang kemajuannya adalah kita berupaya mengadvokasi dan semuanya alhamdulillah sebetulnya mulai dengan adanya payung hukum. Kan payung hukum pemilu juga kan memang berkembang terus kan ya. Yang terakhir itu adalah payung hukum di pemilu itu Undang-Undang 17 ya. 2017 Undang-Undang 7 tahun 2017. Saya suka ketukar. Yang sekarang juga ada diperkuat dalam PKPU-nya kan begitu. Nah, itu merupakan salah satu kemajuan. Kemajuan dalam arti bahwa negara gitu ya, negara menjamin keberlangsungan
pemilu bagi termasuk dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Karena memang ya disabilitas mempunyai hak. Iya. Gitu. Sama-sama warga negara. Sama-sama negara. Iya. Nah, kemudian oleh karenanya kami khususnya Ikatan Tonton Muslim Indonesia kemarin ini kabar saja di tanggal 30 bulan November kemarin kita mengadakan menyambut Hari Disabilitas Internasional yang isinya adalah kita zikir bersama untuk pemilu damai yang diikuti oleh 1.000 tunanetra Indonesia. Wow. Nah, dengan temanya disabilitas setara Indonesia sejahtera. Wow. Nah, seperti itu. Bagus banget kampanyenya, luar biasa. Iya. Boleh nggak sih digambarkan ya Pak Sony? Berarti di antara teman-teman difabel itu anggap misalkan dari kumpulan 100% itu apakah berapa persen ya yang benar-benar peduli dengan hak pilihnya, atau masih ada nggak sih yang kayak udahlah nggak usah lah, aku nggak usah ikutan nyoblos gitu. Sekarang perbandingan dan perkembangannya gimana sih Pak Sony? Iya, ya itu sebetulnya ya itu secara itu manusiawi ya, manusiawi. Jadi yang misalnya mohon maaf apatis gitu ya, dengan itu juga, tapi ya apa kewajiban kita yang memang harus mengingatkan kepada bagaimana pentingnya kita memilih gitu kan. Tentunya kenapa? Karena harapan-harapan kita ada di situ ujung tombaknya kan gitu. Kalau di kami istilahnya ada munas atau muktamar. Ya, munas muktamar itu adalah merupakan kekuasaan lembaga kekuasaan tertinggi gitu kan gitu dalam musyawarah. Ya ini pun kami analogikan dengan itu. Ya, karena dengan itu kita memilih baik itu memilih wakil rakyat kita yang tentunya wakil rakyatnya harus kita kenali dulu gitu kan ya. Iya. Kenali dulu, jangan sampai istilahnya beli kucing dalam karung. Iya, betul. Iya. Jadi ya sekaligus saja saya menghimbau juga para calon-calon wakil rakyat gitu kan. Kalau terkadang dalam visi misinya penyandang disabilitas suka dilupakan gitu, terlupakan atau bagaimana itu ya. Gitu ya. Gitu. Okay. Jadi sebetulnya itu kesempatan baik wakil-wakil rakyat maupun paslon capres dan cawapres gitu ya. Betul. Nah kita ingin mengingatkan gitu ya bahwa di penduduk Indonesia itu ada penyandang disabilitas. Iya. Yang ya tagline kami sih bukan harus dibelas kasihani gitu kan, tapi berikan kesempatan kesetaraan sesuai dengan kemampuan kami. Nah, gitu itu. Jadi kenapa kemampuan kesetaraan dan sesuai dengan kemampuan. Jadi misalnya saya tunanetra. Iya. Tentunya masa saya harus jadi kuli panggul? Nggak mungkin dong. Iya. Nah, kesetaraan itu artinya sesuai dengan kemampuan. Nah, ya tadi kembali kepada sejauh mana sih partisipan gitu ya, teman-teman disabilitas khususnya di bawah naungan ITMI gitu kan. Di bawah naungan ITMI itu ya saya pikir ya alhamdulillah cukup signifikan lah untuk mengikuti pemilu gitu kan. Hanya kemarin kita harus pastikan saya suka lupa namanya kemarin. Apa tuh? Yang daftar pemilih tetap. Iya, DPT. Itu DPT. Betul. Dipastikan dulu. Teman-teman mau menyuarakan apa ABCD, pastikan dulu. Kita sudah masuk DPT belum? Iya. Itu kan gitu. Betul. Nah, terkadang memang ada yang belum masuk. Nah, belum masuk kita tanyakan dulu apa. Itu kan begitu. Jadi supaya jelas, karena terkadang ya mungkin dari pihak Pantarli panitia badan ad hoc ya, badan ad PPK, hoc PPS ya mungkin karena mungkin ada teman-teman juga tunanetra yang ya mohon maaf mungkin belum terdaftar dan lain sebagainya, itu dihimbau juga nih. Apa sebutannya kita di sini podcast
di apa ini podcast ini? Podcast KPU RI. KPU RI. Jadi kita mengingatkan juga gitu ya supaya jangan sampai teman-teman semangat untuk memilih tidak ada di daftar pemilu tetap. Pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Iya. Seperti itu. Jadi semangatnya insya Allah semangatnya cukup tinggi gitu ya untuk menjadi partisipan dalam pemilu ini. Baik. Iya, ini menarik sekali apa yang disuarakan sama Pak Sony mewakili teman-teman di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau di Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia. Jadi yang diharapkan nih kepada teman-teman pemilih semua yang kebetulan menggunakan hak politiknya untuk dipilih yaitu sebagai calon legislatif, diharapkan banget bisa memberikan kesempatan yang setara. Ya Pak Sony ya. Itu tadi tagline-nya tadi itu bukan minta untuk dikasihani tapi hanya minta kesempatan yang setara sesuai dengan kemampuan. Ini menghangatkan hati sekali ya teman pemilih ya. Artinya betapa besar sekali kepedulian dan juga concern dari teman-teman difabel untuk tetap menjaga hak pilihnya supaya tetap bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Iya, Pak Sony, ini kita bakal ngobrol lebih banyak lagi soal pemilu dan juga Pak Sony dan teman-teman. Tapi kita akan break dulu dan teman pemilih jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Teman pemilih, terima kasih banyak ya Anda masih tetap bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni sebagai host dan tamu spesial kita Bapak Sony, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan juga mewakili Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia. Pak Sony. Ya alhamdulillah saya disebut tamu spesial. Kalau spesial tuh kalau makan mie berarti telurnya bisa lebih dari 2. Aku baru kali ini loh dicengin gitu sama tamu. Gak apa-apa kan biar mencair gitu. Bener. Ini Pak Sony seru banget sih. Iya betul. Oh berarti kalau spesial telurnya lebih dari 1 banyak gitu ya. Kan. Iya spesial namanya juga. Boleh banyak gitu. Baik. Iya spesial banget tamunya. Baik Pak Sony, kita ini tadi udah lumayan ngobrolin soal pemilu kemarin yang sudah pernah dilewati sama Pak Sony. Nah sekarang saat ini untuk pemilu 2024 yang nanti hari pemungutan suaranya itu nggak nyampe 2 bulan ya, di 14 Februari 2024. Dan sekarang juga kita sedang berada di tengah tahapan kampanye nih Pak Sony. Kira-kira aku pengen tahu Pak Sony dan teman-teman tuh masih menyimpan keresahan nggak sih? Sekali lagi saya berangkat dari pengalaman Mbak Reni. Kekhawatiran satu itu tadi yang di segmen pertama itu adalah tadi sudah terdaftar di pemilih tetap apa belum? Baik. Itu memang harus ya artinya ya kita harus kerjasama antara si masyarakat atau kaminya disabilitasnya teman-teman semua mengecek itu lalu kemudian kita bisa menanyakan pada siapa. Nah ini juga mungkin di teman-teman di KPU khususnya ya baik itu di pusat daerah gitu ya harus juga. Kadang-kadang orang bingung ini menanyakan kepada siapa. Kadang-kadang Pak RT udah ada petugasnya siapa kan? Wah itu
Ya itu pengalaman kami gitu ya, pengalaman kami ya. Karena kan nggak mungkin dong Pak RT sendiri yang itu, atau sudah ada petugasnya. Lalu bagaimana caranya supaya yang belum terdaftar ya di pemilih tetap itu DPT. bisa ya DPT itu bisa jadi terdaftar. Itu perlu berikan penjelasan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kekhawatiran kita itu adalah kerap kali memang ya khususnya mungkin kalau secara umum kita kan sudah ada KPU bersama payung hukumnya kan sudah menentukan menetapkan tentang tempat pemungutan suara, aksesibilitasnya dan lain sebagainya kan gitu. Betul. Ya, itulah memang yang teman-teman dikhawatirkan karena acap kali ketika kita ketemu ternyata masih begini gitu kan gitu. Nah khususnya mungkin teman-teman tunanetra terkadang sosialisasi template juga di petugas itu memang mungkin belum waktu itu ya belum tersosialisasi benar, belum dipahami betul ini sebetulnya alat apa sih kan gitu. Sehingga ketika kami meminta itu terkadang tidak ada kan gitu, tidak ada kan. Nah banyak sebetulnya ya itu kasus-kasus seperti itu. Dan kami sempat adukan juga. Nah mudah-mudahan ini pengaduan kita semua bukan hanya sekedar pengaduan tapi ditindaklanjuti juga oleh kan di sini selain itu ada Bawaslu juga ada kehormatan ya DKPP iya. Itu kita sama-sama lah mengawal itu. Lalu ya tadi ya itu tadi karena merasa dia KTP-nya setempat kemudian ada teman saya waktu di 2019 suaminya ada di DPT ya. Sementara istrinya enggak, kan lucu satu kakak tidak ada itu. Nah, sehingga main otot-ototan lah dengan petugas. Nah, gitu. Nah, ini saya waktu itu masih anggota relawan demokrasi. Relawan demokrasi pemilu sehingga ya kita cobalah sebelum jam 2 ya sebelum tutup saya tetap memonitor itu semua. Nah itu kekhawatiran itu masih ada gitu ya, masih ada ya. Itu memang saya mengharapkan juga dipastikan bahwa kekhawatiran itu paling tidak nih karena semanusia itu kan tidak sempurna gitu kan. Kita keterbatasan dan lain sebagainya meskipun kita persiapkan kan gitu. Paling tidak bahkan kalau saya sih bukan paling tidak kita jangan tutup celah itu gitu supaya hak-hak semua masyarakat termasuk dalam hal ini disabilitas gitu ya bisa tersalurkan di situ. Itu sih. Baik. Ini concern khusus nih dari teman-teman difabel. Biarkan ini juga didengar nih sama semua badan ad hoc di seluruh Indonesia. Jadi KPU itu dalam bekerja menyelenggarakan pemilu ini nanti kan dibantu badan ad hoc. Tadi yang saya bilang PPK itu panitia pemilihan kecamatan tuh ada di sekretariatnya di kecamatan, Pak. Kemudian ada PPS panitia pemungutan suara itu dia juga bekerja menyelenggarakan pemilu di level kelurahan atau desa. Dia bekerja ada sekretariatnya di setiap kelurahan atau desa ya. Paling saya kalau boleh saya mengusulkan ini dalam hal pendampingan dalam hal itu libatkanlah kita. Nah jadi jangan bicara kami tanpa kami gitu kan gitu. Jadi libatkan mereka ini fungsinya untuk apa dan lain sebagainya, bahkan yang menjadi peraga template juga kita dilibatkan mestinya di situ. Ya, betul. Nah, gitu yang ya kami karena ITMI ada di mana-mana, ada di seluruh provinsi ya tinggal kontak ke saya atau ke Pak Sekjen ini saya sama Pak Sekjen juga Pak Bayu, Pak Sekjen ITMI juga Pak Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra tinggal kontak aja, kami bisa turun. Baik. Ya, ini juga sekaligus mengingatkan kembali teman-teman badan ad hoc penyelenggara pemilu yang nanti mendekati hari pemilu, coba dicek lagi nih di wilayahnya ada nggak warga masyarakat atau pemilih yang difabel, terkhusus kalau misalnya yang ya segala difabel ya, tidak hanya netra tapi juga semuanya keseluruhan nanti supaya tetap terpantau karena kan berarti harus ada surat suara khusus, ya berarti kan harus terdata dulu itu Pak. Terdata dulu betul. Iya, supaya jadi, bisa dipersiapkan. Nah ini jangan
Kenapa? Karena ya apa namanya yang tahu daerahnya pasti orang daerahnya dong. Betul. Nah, kalau nanyakan ke kami di sini ya kita nggak tahu kan gitu. Misalnya apa yang disabilitas fisik ada berapa di kabupaten atau di kecamatan atau di desa sekian gitu kan. Betul. Kemudian dia sensorik netra, sensorik rungu dan lain sebagainya dan teman-teman kita di intelektual dan mental ada berapa gitu kan gitu. Itu memang harus betul-betul kalau menurut hemat saya adalah kita harus kerja sama semua. Iya. PPK terus kemudian apa lagi? PPS. TPS kemudian RT-nya RT juga. dan juga orang tua yang memiliki putranya disabilitas yang memang sudah punya hak pilih juga jangan terkadang kan mohon maaf ketika masih ada ya bukan banyak masih ada memang mungkin keluarga yang memiliki saudaranya anaknya siapanya yang disabilitas kayaknya masih ya malu-malu gitu kan gitu karena sebetulnya kan penyandang kita semua itu adalah anugerah. Mbak Reni diciptakan perempuan gitu kan anugerah karena kan tidak Mbak Reni saya meminta laki-laki waktu di kandungan enggak juga kan gitu. Kalau ibunya atau bapaknya kan enggak. Tapi kita semuanya kan sudah kodrat. Nah gitu. Betul, gitu. betul sekali. Jadi ini kita kajikan anugerah. Iya betul. Terus sekali Pak Sony, ini menarik sekali. Iya, baik itu kita sudah mendengar apa harapan nanti untuk kedepannya pemilu 2024 ini hal-hal yang masih menjadi concern dan mudah-mudahan tetap bisa terkawal. Selagi masih ada kesempatan ini untuk menyiapkan, jadi masih bisa ada kesempatan untuk koordinasi ya, Pak Sony. Siap. Iya, Pak Sony, ini aku ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman se-Indonesia nih. Ada yang beberapa yang kepo banget gitu. Mantap. Kepo, oke. Ini ada 2 pertanyaan nih. Salah satunya dari teman dari. Bukan salah 2 ya? Enggak. Kalau salah 2 berarti konten saya jelek. Salah satunya dari teman di Pulau Morotai itu di Maluku Utara. Oke. Ya, dia nanya tentang alat bantu pemilih netra kan sudah ada di TPS nih. Apakah teman pemilih yang netra sudah dapat mengakses dengan mudah? Oke. Nah, kira-kira gimana? Oke, ya kan tadi di awal saya ngobrol juga nih, ya kan, sampaikan juga bahwa alat bantu coblos bagi teman netra itu hanya ada 2, 1 capres, 2 adalah DPD. Ya, insya Allah itu sangat mudah. Karena kenapa? Ketika kita masuk dalam bilik suara, otomatis template kita buka suara, kertas suara, kemudian kita masukkan ke dalam template. Nah, kemudian kan bisa dihitung misalnya 1, 2, 3, ya kan? Mohon maaf kalau saya ini kan 1, 2, 3 gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Insya Allah sih mudah kalau untuk di template. Nah, untuk itu. Terus kemudian terkait dengan pendampingan gitu kan, pendampingan kita harus kadang-kadang orang-orang sudah pendampingan udah petugas ini ada, nggak boleh, itu harus sesuai dengan objeknya. Artinya saya misalnya, saya dipaksa harus didampingi oleh petugas atau harus dipanggil oleh siapa? Nggak boleh. Ya bisa seperti itu gitu kan. Kenapa? Di situ nanti ada lembar formulirnya, lembar perjanjiannya dan itu ada sanksinya juga. Nah, gitu. Itu sebetulnya. Jadi termasuk ini kan hak gitu ya. Hak-hak misalnya ada itu kita dipaksa yang mendampingi itu nggak boleh. Itu hak kita yang menentukan. Itu ya seperti itu sih Mbak. Baik. Jadi sejauh ini yang 2 surat-suara masih ada template jadi mudah, tinggal yang besar ya Pak. Yang besar ya yang kalau DKI kan cuma 2 DPR RI sama DPRD kan. Kalau di itu kan DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 kan gitu. Provinsi dan provinsi itu seperti itu. Iya, terima kasih udah menjawab pertanyaan pertama. Nah, sekarang ada lagi nih yang kedua nih. Pertanyaannya adalah Pak Sony, bagaimana ya caranya supaya teman-teman difabel itu bisa mengetahui visi misi atau mengenal lebih jauh calon-calon yang akan dipilih itu biasanya pakai metode atau mekanisme apa? Ya, itu tadi kalau bahasa jualan
kita kenali dulu apa yang kita mau beli. Nah, Ya kan? Dan pastinya begitu. ya. Mbak Reni mau beli jeans, tentunya kenali dulu. Jangan-jangan biasanya Mbak Reni pakai nomor 40, tiba-tiba 39. Iya. Ya itu kan udah dibeli, salah gitu kan gitu. Iya. Nggak pas ntar ya? Iya, ini analogi seperti itu. Bagaimana sekarang mengenali visi misinya yang jelasnya. Sekarang dunianya kan mungkin kalau di kota-kota gitu ya, teman-teman khususnya netra kan sudah ada dunia digital gitu ya. Artinya PDF itu kita sudah bisa dibaca pakai screen reader. Meskipun memang ke depan mungkin bagaimana KPU menyediakan kalau sudah ada DCT ya. Iya. Calon tetap itu Iya. bisa mungkin ya paling tidak ada seruan bagaimana misalnya Pak Reni mencalonkan jadi legislatif, visi misinya apa nih? Iya. Kan gitu itu visi-visi untuk penyandang disabilitas gitu kan. Secara keseluruhan bagaimana kan gitu. Nah, pastinya kita akan mencoba ya kalau di tunanetra tentunya mendengar bagaimana visi misi mereka. Ada nggak sih baik itu legislatif maupun capres lebih ke pengarus utamaan penyandang disabilitas. Nah gitu. Nah, jadi pengarus disabilitas itu sangat penting. Kenapa? Negara itu sudah punya undang-undang nomor 8 tahun 2016 gitu kan gitu tentang hak-hak penyandang disabilitas kan gitu. Nah itu apakah sudah menyentuh ke arah situ? Jadi sebetulnya ya itu tadi ketika kita pemilu kita ingin, kalau dulu berapa persen Mbak, lupa saya. Apanya? Partisipan pemilunya? Partisipasi sampai 82 ya? Iya, sekitar segitulah. Yang pemilu terakhir. Itu terakhir ya. Iya. Nah, kalau memang kita kerjasama, baik itu penyelenggara pemilu, kemudian juga kontestan pemilu, baik itu capres maupun legislatif, sama-sama suarakan rakyat secara keseluruhan. Artinya termasuk penyandang disabilitas gitu. Isu arus utamanya harus dibahas sehingga partisipan kita bisa naik lagi gitu kan, yang tadi 82 bisa jadi 90 kan gitu. Iya. Karena apa? Karena ada harapan teman-teman kita di situ. Nah, apa harapannya? Harapannya ya baik itu dari pendidikan, pekerjaan, kemudian perumahan, ya hak dasar yang sifatnya menjadi kebutuhan kita. Karena sekarang penyandang disabilitas itu konsepnya bukan charity based tapi pada right based. Pada hak ajasi manusianya kan gitu. Jadi pemenuhan itu harus dipastikan. Pemenuhan dan serta kalau sudah ada pemenuhan pasti ada penjaminan. Kalau sudah ada penjaminan harus ada perlindungan. Negara itu harus melindungi rakyatnya, termasuk yang penyandang disabilitas gitu. Itu sih yang saya bisa jawab. Gitu. Baik, Pak Sony, menyenangkan sekali, jawaban-jawabannya itu komprehensif banget dan pasti juga bisa memberi banyak insight dan juga pencerahan serta informasi dan mudah-mudahan bisa menginformasi semua teman pemilih dimanapun berada, tidak hanya mungkin teman difabel yang menjadi pemilih, tidak hanya penyelenggara pemilu, sebagai badan ad hoc-nya ada PPK PPS yang juga di daerahnya mungkin juga ada teman-teman difabel juga harus dilayani hak-hak politiknya. Pak Sony, aku mau ngajak Pak Sony untuk kasih pesan dong kepada penonton kita, teman pemilih dimanapun berada. Pak Sony ingin kasih pesan apa untuk kaitannya dengan pemilu 2024 ini nanti? Baik, apa sebetulnya kalau untuk penonton nih? Teman pemilih. Oh, teman pemilih. Oke, guys. Aduh. Top banget deh. Lupa. Oke, guys. Kalau gini saya lupa usia gitu ya. Padahal saya masih ABG. ABG itu bagi saya Ana baru gocap. Kok
Oh iya jujur. Iya. Oke, jadi apa pesannya buat guys? Iya, pesannya buat teman-teman semua, baik itu pemilih pemula dan seluruhan ya, pemilih pemula, pemilih tetua itu. Iya, di tanggal 14 ingat, ayo kita sama-sama ke bilik suara untuk menyuarakan hak-hak kita di sana. Itu jangan ragu lagi dan jangan juga terpengaruh oleh apa-apa yang bersifat provokatif ya. Nah itu kan banyak sekali kalau ini Mbak Reni ya, provokatif dan lain sebagainya, apalagi hanya beda baju, hanya beda memilih, kemudian keluarga menjadi musuh, itu sangat tidak baik. Kita lakukan semuanya dengan ikhlas, lakukan semuanya dengan bahwa ini kewajiban kita dalam bernegara gitu kan kan ya, itu ya, intinya di tanggal 14 Februari ayo kita ke bilik suara untuk menyalurkan hak politik kita. Keren. Nah gitu. Keren. Itu untuk tentunya untuk para pemilih ya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk untuk ya penggiat pemilu, ayo layani saudara-saudara kita dan jangan sampai pandang bulu gitu ya. Maksudnya pandang bulu itu yang ada kumisnya baru duluan, yang itunya enggak gitu maksudnya. Canda. Misalnya begitu. Bercandanya gitu. Iya. Terus kemudian ya artinya tidak pandang bulu. Jadi sesuaikan dengan aturan. Kan di aturan itu mana yang harus duluan. Difabel, disabilitas, ibu hamil dan kalau saya lansia ya. Itu didahulukan gitu kan, jangan sampai terjadi nyodok menyodok. Oh iya. Itu seperti itu. Itu pesannya ya. Pesannya. Baik. Terus yang berikutnya untuk baik itu para calon legislatif juga para capres ya kita pesankan ya kita semuanya yang kita lakukan, yang kita perjuangkan adalah untuk rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, betul. Ya, begitu. Dan nanti tentu saja di akhir pemilu ini harus rakyat yang jadi pemenangnya ya, Pak Soni. Iya, pasti rakyat yang jadi pemenangnya. Gitu. Iya, betul. Pak Soni, ini pesannya sudah sapu jagat ya buat pemilih, buat penyelenggara dan juga buat para kontestan yang sedang berkontestasi di pemilu ini ya. Oke. Iya, makasih banyak ya Pak Soni. Sama-sama, mohon maaf ya kalau ya saya biasalah yang kalau saya sesuatu kalau tanpa bercanda kayaknya kalau ibarat sayur kurang garam. Kalau ada salah kata, kalau ada apa gitu kan gitu ya mohon. Iya. Nah gitu sih. Iya baik, terima kasih banyak loh Pak Soni sudah membagikan buah pikirnya dan juga tentu saja mewakili dari teman-teman tentu saja teman-teman difabel ya di seluruh tanah air ya, pasti menyuarakan hal yang sama. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan juga sumber dayanya lah untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Soni. Amin, sama-sama. Ini kabar ini sehat. Iya, amin. Penyelenggara semua teman-teman di KPU ad hoc semuanya sehat ya. Amin. Terima kasih banyak semua demi pemilu 2024 yang lancar dan tentu saja membawa kemenangan untuk rakyat Indonesia. Amin. Iya. Terima kasih. Mbak. Iya, teman pemilih terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami, saya dan juga Pak Soni sebagai Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Mudah-mudahan membawa banyak informasi dan juga pencerahan buat teman pemilih semua. Semangat selalu dan jangan lupa saksikan terus podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tayang perdana setiap hari Rabu jam 4 sore. Jangan sampai dilewatkan karena setiap episodenya pasti akan membawa banyak informasi buat teman pemilih semua. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.